memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ya, Ketua Plat. Mulai. Doa selesai. Oke, dengan diawali doa tadi, mudah-mudahan pembelajaran kita untuk kedepannya berjalan lebih lancar. Oke, karena sekarang masih dalam suasana pandemi, jadi kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga tubuh kita dari serangan virus. Oke, sebelum pembelajaran hari ini Ibu lanjutkan masih tentang sistem sirkulasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas juga sistem sirkulasi. Yuk, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Saya, Bu. Oke, silakan. Apa pelajaran kita minggu kemarin? Kita telah mempelajari mengenai komponen darah, Oke. mekanisme pembekuan darah, dan golongan darah. Oke, darah fungsinya sebagai apa? Ayo. Saya, Bu. Oke, silakan. Fungsi darah adalah sebagai alat transportasi atau sungai kehidupan. Kehidupan. Artinya di sini sungai, darah mengalir kayak sungai, mengalir ke seluruh tubuh yang diedarkanlah oleh darah. Oke, ada yang lagi yang mau ditanyakan tentang pelajaran kita minggu lalu? Tidak ada? Tuh. Tengok yang tidak. Pelajaran kita hari ini adalah mengenai jantung. Oke. Sebelum kita mengamati video, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai hari ini. Ada 3 tujuan yang harus kita capai. Pertama, kita menganalisis bagian-bagian jantung sesuai pada gambar anatomi jantung dan cara kerja jantung. Kemudian menganalisis mekanisme sistem peredaran darah manusia. Jadi kita juga akan menganalisis mekanisme sistem peredaran darah manusia. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan menganalisis macam-macam pembuluh. Perhatikan apa yang ada di atas meja ini? Jantung. Sekarang coba kalian jelaskan apa peran dari jantung pada sistem sirkulasi? Oke, silakan jawab. Peran jantung sebagai alat pompa sekaligus alat Ibu menerangkan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Sekarang kegiatan kalian adalah mengamati video yang ada di depan. Bikin suatu permasalahan yang ada terdapat pada video yang kalian amati. Silakan mengamati video. Kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua. Kalian sudah mengamati video tentang sistem sirkulasi. Sesuai dengan perintah Ibu tadi, dari video kalian sudah membuat suatu permasalahan yang muncul dari videonya. Sekarang silakan, kelompok mana yang sudah menemukan permasalahannya? Ayo, kelompok 1. Oke, apa permasalahan yang muncul pada kelompok 1? Bagaimana mekanisme peredaran darah ke seluruh tubuh? Oke, bagaimana mekanisme peredaran darah ke seluruh tubuh? Jadi, ada 4 permasalahan yang muncul. Keempat permasalahan ini silahkan kalian diskusikan dengan kelompok. Kalian cari solusinya atau pemecahan dari masalah tersebut. Kemudian, tugas kalian berikutnya, selain permasalahan dari video, kalian juga akan menjawab permasalahan yang ada dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan. Jadi nanti setelah kalian diskusi kelompok akan ada waktunya untuk presentasi. Jadi untuk presentasi silakan perwakilan kelompok nanti maju ke waktu diskusi kelompoknya sudah selesai. Sekarang waktunya kita presentasi kelompok. Oke, untuk permasalahan yang pertama dari LKPD ataupun permasalahan yang ada pada video, silakan kelompok mana yang bisa tampil ke depan
depan untuk presentasi hasil kelompoknya? Saya Bu, Oke, silakan. ini adalah bentuk jantung pada manusia yang terdiri dari 4 ruang. Selanjutnya, jantung berfungsi sebagai alat pompa sekaligus alat hisap. Apa maksud dari jantung sebagai alat pompa sekaligus alat hisap? Oke, maksudnya adalah jantung akan memompa darah ke paru-paru dan juga memompakan darah ke seluruh tubuh. Sebelum darah dipompakan, jantung akan menghisap atau memasukkan darah ke dalam jantung dulu. Sebelum darah beredar di jantung, barulah jantung akan memompanya. Terima kasih untuk kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil kelompoknya mengenai tentang anatomi jantung dan cara kerja jantung. Ibu ulang lagi, untuk anatomi jantung, jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu dapat kalian lihat langsung di depan. Ada ruangan ventrikel kiri dan kanan, kemudian atrium kiri dan Atrium kanan. Selanjutnya kerja jantung. Jantung sebagai alat pompa dan alat isap. Kelompok 4 menanyakan tadi, apa maksud dari alat pompa dan alat isap? Jantung berfungsi sebagai alat pompa. Ibaratnya di sini dia akan memompakan darah dari jantung tadi ke paru-paru, juga selain itu juga memompakan darah ke seluruh tubuh. Kemudian alat isap. Kenapa jantung disebut juga sebagai alat isap? Sebelum dia mengedarkan atau memompakan darah tersebut, jantung akan menghisap darah dulu. Menghisap darah artinya darah dimasukkan dulu ke jantung. Setelah darah masuk ke jantung, barulah darah akan diedarkan ke seluruh tubuh. Ibaratnya dapat kalian bayangkan kerja jantung sebagai alat pompa air dengan air yang ada dalam sumur. Mesin air itu jantung, kemudian airnya sebagai darah, pembuluhnya siapa? Ada pipa. Pipa. Jadi air dari sumur bisa naik ke atas karena adanya pipa. Jadi air akan dihisap oleh pompa tadi lewat ke pipa. Kemudian setelah air tadi sampai ke dalam pompa, barulah air akan diedarkan ke tempat penampungannya. Jadi jantung sebagai alat pompa, ibarat dengan pompa air. Darah ibaratnya dengan air yang ada dalam sumur, dan pembuluh darah itu ibaratnya dengan pipa yang menghubungkan air dengan pompa. Paham? Presentasi kelompok sudah tampil semua kelompok tentang permasalahan yang ada video, dan permasalahan di LKPD sudah kita presentasikan. Semua mendapatkan nilai yang bagus. Jadi semua aktif dalam melakukan diskusi kelompoknya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, jadi Ibu minta kalian merefleksikan kembali apa mekanisme tentang sistem peredaran darah manusia. Siapa yang dapat? Oke, silakan. Baiklah. Macam peredaran darah. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah yang dialirkan dari dan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. 2. Darah mengalir melewati jantung sebanyak 2 kali sehingga disebut sebagai peredaran darah ganda. Oke, silakan duduk kembali. Oke, kawannya udah nyampaikan tadi sistem peredaran darah manusia adalah sistem peredaran darah tertutup. Kenapa tertutup? Karena darah beredar di dalam pembuluh. Siapa yang dapat merangkum atau memberi kesimpulan terhadap pelajaran kita hari ini? Saya Bu. Oke, silakan. Apa yang dapat disimpulkan untuk pelajaran kita hari ini? Kesimpulannya adalah jantung manusia berada di dalam rongga dada, agak sedikit ke sebelah kiri. Jantung sebagai alat pompa sekaligus alat isap, memiliki 4 ruang yang sempurna pada sekat antara serambi kanan dengan dili kanan. Pembuluh darah meliputi pembuluh arteri dan pembuluh vena. Peredaran darah manusia tergolong peredaran darah besar dan peredaran darah kecil.
yang berada di dalam pembuluh yang disebut juga sistem peredaran darah tertutup. Untuk pertemuan kita berikutnya, kita masih membahas tentang sistem peredaran darah. Yang kita bahas adalah kelainan dari sistem peredaran darah manusia. Karena materi udah terangkan tadi, jadi saatnya kita mengerjakan tes formatif. Sekarang udah ada lembaran tes formatif, silahkan langsung kalian kerjakan pada lembaran ini, tulis nama dan kelas. Waktu untuk mengerjakan tes formatifnya sudah selesai. Oke, karena pertemuan kita sudah selesai, berarti kita tutup kembali pertemuan kita dengan doa. Ya, ketua kelas silahkan pimpin kembali doanya untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.